Hello parents. Infeksi saluran kemih atau biasa disebut dengan ISK merupakan kondisi di mana adanya bakteri yang berkembang biak di saluran kemih. Infeksi ini dapat menyebabkan invasi ke jaringan dan menyebabkan peradangan. Penyakit infeksi ini sering ditemukan pada bayi dan anak, terutama yang masih berusia di bawah 3 tahun. Meski demikian, penyakit ini tidak mudah dikenali karena gejalanya mirip-mirip dengan gejala penyakit lainnya. Dan untuk memastikan diagnosisnya perlu dilakukan dengan pemeriksaan urin. Ternyata infeksi ini dapat disebabkan karena kesalahan yang dilakukan saat mengganti popok anak serta kebiasaan buruk lainnya. Nah, agar si kecil terhindar dari kondisi ini, maka ada hal yang perlu parents perhatikan saat mengganti popok anak. Pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya, kesalahan saat mengganti popok yang perlu dihindari agar anak terhindar dari ISK. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Tidak rutin mengganti popok. Tidak rutin mengganti popok dapat menjadi sumber utama infeksi pada bayi. Popok yang kotor dan basah menciptakan lingkungan yang lembab dan hangat yang sangat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Di samping itu, kontak yang terlalu lama dengan urin dan tinja dapat menyebabkan iritasi pada kulit bayi yang dapat membuka jalan bagi bakteri untuk memasuki saluran kemih. ISK atau infeksi saluran kemih pada bayi seringkali sulit dikenali karena gejala awalnya ringan dan mirip dengan gejala lainnya. Namun jika tidak ditangani dengan baik, maka infeksi ini dapat menyebar dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Dilansir dari laman media Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa semakin jarang popok anak diganti, maka semakin tinggi resiko infeksi pada anak. Sebuah penelitian di Jepang juga menemukan bahwa frekuensi penggantian popok yang rendah berkorelasi dengan meningkatnya resiko infeksi. Sehingga penting bagi parents untuk rajin dan rutin mengganti popok setiap 4 jam sekali meskipun popok bayi terlihat kering. 2. Tidak membersihkan bayi dengan baik setelah BAK dan BAB. Tidak membersihkan bayi dengan baik setelah buang air kecil ataupun buang air besar ataupun saat mengganti popoknya dapat menyebabkan bayi mengalami iritasi dan infeksi, termasuk beresiko menyebabkan infeksi saluran kemih. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian parents saat mencaboki bayi. Yang pertama ialah pastikan tangan parents bersih sebelum dan sesudah mencaboki bayi. Hal ini karena tangan dapat beresiko terkontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan infeksi menular. Kemudian hal yang harus diperhatikan ialah arah pembersihan. Untuk bayi perempuan, arahnya dari depan ke belakang. Kemudian hindari membersihkan menggunakan tisu basah dengan alkohol. Sebaiknya gunakanlah kapas atau handuk bersih yang telah dibasahi sedikit air. Jika menggunakan sabun, gunakanlah sabun secukupnya agar tidak memicu iritasi. Setelah selesai, keringkan dengan tepukan lembut menggunakan handuk bersih. Dan terakhir, ganti popok bayi segera setelah basah atau setelah bayi buang air besar. Nah itu dia parents, kesalahan saat ganti popok yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih pada bayi. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.